Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuriatus Saada dengan NIM 43040200034. Saya mahasiswi semester 6 dari Prodi Psikologi Islam UIN Salatiga. Guna memenuhi tugas ujian akhir semester mikrokonseling, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik yang ada dalam proses konseling. Sebelum masuk ke dalam teknik-teknik konseling, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa pengertian dari konseling. Konseling merupakan suatu proses pemberian bantuan secara profesional antara konselor dan konseli yang bertujuan membantu individu atau konseli dalam memecahkan masalahnya, agar individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai potensi atau kemampuan yang ada pada dirinya. Untuk teknik dalam konseling akan saya jelaskan lewat video. Simak video berikut ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk, Kak. Iya Mbak, terima kasih. Dengan Kak siapa? Winda, Alamatnya mana, Kak? Banjaran ke Songo Tuntang. Oh, tadi kesini naik apa? Tadi naik motor sendiri. Kira-kira butuh berapa menit perjalanan ke sini? Kira-kira 15 menitan. Oh, cepat ya? Iya. Tadi di jalan ada kendala nggak? Iya, tadi agak macet. Oke. Nah, dalam contoh dialog salam, mempersilahkan masuk, mempersilahkan duduk, perkenalan, konselor tanya ke konseli tadi kesini naik apa, butuh berapa menit dari rumah, dan ada kendala di jalan atau tidak, merupakan contoh dari teknik attending. Attending adalah keterampilan konseling yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada konseli agar konseli merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif, sehingga konseli bebas mengekspresikan tentang apa saja yang ada dalam pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Hal ini juga dapat membina raport antara konseli dan konselor. Ada apa kakak datang kemari? Apakah ada yang ingin diceritakan? Begini Mbak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya apa ya? Jadi gini Mbak, setiap saya disuruh maju di depan sama dosen, saya selalu gemetar dan berkeringat. Dan setelah maju di depan, saya tidak bisa bicara dengan lancar seperti gagap Mbak. Dalam contoh dialog, ada apa kakak datang ke sini? Apa ada sesuatu yang ingin diceritakan ke saya? Dan dialog, boleh saya tahu apakah permasalahan yang sedang kamu alami? Itu merupakan contoh dari teknik bertanya pada pertanyaan terbuka. Teknik bertanya adalah teknik mengarahkan pembicaraan konseli. Terus? Saya ingin berbicara dengan lancar, tidak terbata-bata dan tidak nervous seperti teman-teman yang lain ketika disuruh maju ke depan. Kemudian dalam contoh dialog yang dikatakan oleh konselor, terus merupakan contoh dari teknik dorongan minimal. Dorongan minimal adalah dorongan langsung yang singkat terhadap apa yang telah dikatakan konseli. Terus misalnya tidak ada dosen nih, apakah kakak tetap nervous? Iya Mbak, saya tetap nervous, tapi tidak senervous ketika ada dosen. Saya malu Mbak ketika teman-teman mulai memperhatikan saya. Oh, berarti kakak ini kurang percaya diri ketika tampil di depan banyak orang. Begitu ya Mbak? Iya kak, yang sudah kakak ceritakan seperti nervous, malu, gemetar, berkeringat itu merupakan indikator dari kurangnya rasa percaya diri. Oh begitu ya Mbak? Dalam contoh dialog yang telah dikatakan oleh konselor, terus misalnya di kelas tidak ada dosen nih, apakah kamu masih nervous juga? Itu merupakan contoh dari teknik bertanya berupa pertanyaan tertutup. Nah, supaya masalahnya lebih jelas, apakah saya boleh bertanya-tanya sedikit? Iya Mbak, boleh. Tadi kan kamu bilang bahwa rasa gugupmu meningkat kalau di dalam kelas, bukan hanya teman-teman kamu saja, tetapi kalau misal ada dosen juga. Kenapa bisa begitu? Saya takut melakukan kesalahan Mbak. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apakah dosen akan memarahi kamu ketika kamu melakukan kesalahan saat kamu presentasi di depan kelas? Tidak Mbak, tidak dimarahi kok. Hanya saja saya takut ketika melakukan kesalahan nanti nilai saya jelek. Jadi kamu berpikir
kalau kamu melakukan kesalahan, kamu akan mendapat nilai buruk dari dosen. Iya Mbak, makanya saya tambah nervous. Dalam contoh dialog yang telah dikatakan konselor, nah, supaya masalahnya lebih jelas, bolehkah saya tanya-tanya sedikit? Dialog, tadi kan kamu bilang bla bla bla, dan dialog kenapa kamu bla 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 merupakan contoh dari teknik eksplorasi. Eksplorasi adalah teknik untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengamatan klien atau konseli. Terus apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa tidak percaya diri atau nervous saat presentasi di depan kelas? Saya hanya diam saja Mbak, daripada saya malu di depan teman-teman karena saya gugup dan gemetar. Oh iya, mungkin sebelumnya apakah kakak punya pengalaman nih saat presentasi melakukan kesalahan? Iya Mbak, pernah. Saya ingat malu ketika itu. Kenapa kakak malu? Apakah ada reaksi dari teman-teman? Iya Mbak, teman-teman saya menertawakan saya karena waktu itu saya menjawab dengan terbata-bata dan terlihat gemetar. Dan ada teman yang menyeletuk, lihat dia sampai gemetar. Dan semua teman saya yang ada di kelas pun menertawakan saya. Dalam contoh dialog, terus apa yang kamu lakukan, bla bla bla, merupakan contoh dari teknik memimpin. Memimpin adalah keterampilan konselor dalam memimpin percakapan agar tidak menyimpang dari permasalahan. Saya mengerti dan saya merasakan apa yang kakak rasakan pada saat itu. Iya Mbak. Kemudian dalam contoh dialog, saya mengerti dan merasakan merupakan contoh dari teknik empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien atau konseli. Oh iya, saya lihat nilai kamu bagus-bagus semua, tidak ada yang di bawah rata-rata. Iya Mbak, alhamdulillah. Saya senang sekali teman-teman saya mengatakan kalau saya beruntung. Wah, berarti itu pengalaman yang membahagiakan dan membanggakan untuk kamu. Dalam dialog yang dikatakan konselor, oh iya, saya lihat nilai kamu, bla bla bla, dan dialog, wah, berarti itu adalah bla bla bla, merupakan contoh dari teknik refleksi. Refleksi adalah teknik untuk menangkap perasaan, pikiran, dan pengalaman klien, kemudian merefleksikan kembali kepada klien atau konseli. Iya Mbak, saya bahagia, tapi sebenarnya saya sedih Mbak. Loh, katanya tadi bahagia, kenapa sekarang sedih lagi? Saya sedih Mbak, saya iri melihat teman-teman lain, mereka bisa percaya diri tampil di depan banyak orang. Bisa berbicara dengan lantang dan ekspresif. Saya kecewa dengan diri saya Mbak, kenapa saya tidak bisa. Dalam contoh dialog, loh katanya tadi bahagia, tapi kenapa sekarang sedih lagi? Merupakan contoh dari teknik konfrontasi. Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dengan bahasa badan atau perbuatan, ide awal dan dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan, dan sebagainya. Kak, dalam Quran Surat An-Nisa ayat 32, kita sudah diberitahu bahwa kita sebagai hamba Allah tidak boleh merasa iri terhadap apa yang orang lain miliki. Nantinya hal itu akan berdampak negatif seperti kita kufur nikmat dan tidak menerima karunia Allah. Iya Mbak, itulah yang saya takutkan. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana caranya agar bisa percaya diri saat tampil di depan kelas. Hanya saja saya bingung Mbak. Dalam contoh dialog, Kak, dalam Al-Quran, bla bla bla, merupakan contoh dari teknik interpretasi. Interpretasi adalah suatu usaha konselor untuk memberitahukan arti kepada klien atau konseli. Kamu bingung, kenapa kamu bingung? Padahal itu kan hal yang kamu inginkan. Iya Mbak, saya ingin sekali tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena hanya untuk tampil di depan kelas saja saya tidak sanggup. Dalam contoh dialog, kamu bingung. Kenapa kamu bingung? Merupakan contoh dari teknik klarifikasi. Klarifikasi adalah teknik yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan setelah konseli menyampaikan pesan yang membingungkan.
Jadi maksud kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu karena kamu untuk tampil di depan kelas saja kamu butuh berlatih dulu dengan mereka. Iya, Mbak. Dalam contoh dialog, jadi maksud kamu takut diremehkan oleh merupakan contoh dari teknik parafrase. Parafrase adalah cara menegaskan kembali pas konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Jadi setelah apa yang kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil dari pembicaraan kita semakin jelas. Yang pertama, tekad kamu untuk merasa lebih percaya diri dari ketika berbicara di depan banyak orang itu semakin jelas. Yang kedua, kamu sebenarnya ingin sekarang kamu untuk latihan sebelum tampil di depan kelas, tetapi kamu takut diremehkan oleh teman kamu. Iya, Mbak, tapi sebenarnya saya Kemudian dalam contoh dialog yang dikatakan oleh konselor, jadi setelah apa yang kamu simpulkan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu. Nah, merupakan contoh dari teknik summarizing. Summarizing adalah menyajikan kembali informasi yang telah dibicarakan selama sesi konseling secara singkat dan padat, atau menyimpulkan cerita dari konseli secara singkat dan padat. sebenarnya saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu, Mbak. Bagaimana menurut pendapatnya? Kalau menurut kamu itu bisa membantu, Mbak akan jadi mendukung. Jangan ragu, lakukan saja. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan teman kamu, berarti kamu siap menerima celotehan dari teman kamu. Dan juga sebelumnya kamu harus berbicara dengan temanmu serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus latihan dulu sebelum tampil di depan kelas agar teman kamu mengerti. Tapi bagaimana menurut Mbak kalau saya tidak menerima bantuan teman saya itu? Ya, kalau menurut saya lebih baik kamu menerima karena yang mendengarkan kamu saat tampil di depan kelas adalah mereka. Oh iya, Mbak, saya mengerti. Nah, dalam contoh dialog, kalau menurut kamu itu bisa membantu, bla bla bla, dan dialog, kalau menurut saya lebih baik kamu. Nah, itu merupakan contoh dari teknik memberi nasihat. Memberi nasihat adalah teknik yang digunakan konselor untuk memberikan saran atau pendapat bagi konseli agar konseli dapat lebih jelas dan pasti mengenai apa yang akan dikerjakannya. Baiklah, kalau begitu kamu sudah memahami pentingnya bantuan dari teman, karena itu akan menjadikanmu lebih percaya diri lagi. Iya. Dalam contoh dialog konselor, baiklah, kalau begitu kamu sudah memahami bla bla bla. Nah, itu merupakan contoh dari teknik pemberian informasi. Pemberian informasi adalah teknik untuk membekali individu dari berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan dan konseling yang berguna untuk mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik, anggota keluarga, dan masyarakat. Jadi selama konseling ini bagaimana perasaanmu? Iya, Mbak, alhamdulillah saya merasa lega karena semua keluhan yang ada dalam hati saya akhirnya bisa saya ceritakan semua. Alhamdulillah ya. Jadi apa rencana kamu ke depannya? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Mbak. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya dan juga kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri ini, Mbak. Kemudian dalam contoh dialog konselor, alhamdulillah. Jadi apa kira-kira rencana kamu? Bla bla bla. Nah, merupakan contoh dari teknik perencanaan. Merencanakan adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Oke, sudah bagus. Sebagai kesimpulan akhir, saya akan memberikan sedikit motivasi. Rupanya kamu sudah paham dengan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu pasti bisa. Ayo terus lakukan jika menurutmu itu membuatmu lebih baik. Dan jangan menyerah ketika kamu menemui halangan atau tantangan yang menghadang.
karena tidak ada orang yang sukses tanpa rintangan. Iya Mbak, terima kasih. Dalam contoh dialog konselor, oke sudah bagus, sebagai kesimpulan akhir bla bla bla, merupakan contoh dari teknik menyimpulkan. Menyimpulkan adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk menyimpulkan atau ringkasan mengenai apa yang telah dikemukakan klien pada proses komunikasi konseling dari awal hingga akhir. Dan jangan sungkan jika ada yang ingin dibicarakan lagi, langsung saja menemui saya. Iya Mbak, pasti. Mungkin ya cukup sekian ya untuk pembicaraan kali ini. Terima kasih banyak atas ketersediaan Mbak menemui saya. Iya Mbak, kalau gitu saya permisi ya. Iya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Iya Mbak, terima kasih. Iya. Nah, teknik yang terakhir nih dalam contoh dialog, dan jangan sungkan bla bla bla, mungkin cukup, merupakan contoh dari teknik terminasi. Terminasi adalah istilah yang digunakan sebagai kata ganti dari mengakhiri atau menghentikan proses konseling. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.